warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koni Amusalamah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu ilal al-hadis. Adapun topik pembahasan ini mencakup beberapa poin nih. Yang pertama ada konsep, urgensi, objek kajian, metode, dan contohnya. Sebelum kita mengetahui apa sih itu ilmu ilal al-hadis, maka kita harus mengetahui konsepnya atau dasarnya terlebih dahulu. Ilal adalah jamak dari ilah yang berarti penyakit. Ilah adalah cacat yang tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung dalam penelitian terhadap satu jalur sanad. Ilah tersebut terdapat pada sanad ataupun matan dan sanad. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep, berarti kita akan mengetahui itu pengertiannya. Nah, pengertian dari ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas atau menerangkan sebab-sebab tersembunyi dan tidak nyata yang dapat mencacatkan suatu hadis. Contohnya nih, menyambungkan yang qati, memarfukan yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain, menempatkan sanad pada matan yang bukan semestinya, dan lain-lain. Sedangkan objek dari kajian ilmu ilal hadis ini adalah sanad dan matan suatu hadis serta kitab-kitab yang memuat penilaian dan kritikan terhadap para perawi hadis atau kitab rijal al-hadis. Setelah kita mengetahui pengertian, konsepnya, objeknya, ternyata ilmu ilal hadis ini populer di kalangan para ahli. Salah satu di antaranya adalah Abdurrahman Ibnu Mahdi dan Ibnu Katsir. Menurut Abdurrahman Ibnu Mahdi, untuk meneliti ilal hadis itu diperlukan intuisi atau ilham yang dilakukan oleh orang yang cerdas, orang yang memiliki hafalan dan hadis yang banyak, kemudian paham akan hadis yang dihafalkannya, kemudian memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tingkat kedobitan para perawi hadis, serta ahli di bidang sanad dan matan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, beliau berkata bahwa yang dapat meneliti ilmu ini adalah mereka, yaitu para ulama yang ahli yang dapat membedakan antara hadis sahih dan hadis hakim atau hadis sakit, yang lurus dan yang bengkok, suatu tingkatan ilmu, kepandaian dan ketelitian mereka terhadap jalan hadis, serta ketajaman perasaan dan keindahan lafaz hadis Rasulullah SAW yang tidak mungkin menyamai dengan perkataan manusia. Sedangkan untuk meneliti atau menelaah ilmu ilal hadis ini diperlukan dua metode. Yang pertama, meneliti seluruh sanad hadis untuk matan yang semakna. Dan yang kedua, seluruh riwayat dalam berbagai sanad diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis. Nah, dua metode ini dipelopori atau diungkapkan oleh Ibnu al-Madini. Adapun salah satu contoh dari ilal hadis yang bisa kita ketahui yaitu hadis tentang lafaz tahmid sebagai pembukaan Al-Fatihah dalam sholat. Nah, hal ini tertuang dalam Sahih Muslim 606 yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi dari Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i dari Abdah bahwa Umar bin Khattab mengeraskan suara dengan kalimat-kalimat ini: Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Telah bercerita kepada kami Al-Auza'i dari Qatadah bahwasanya dia pernah menulis surat yang memberitahukan kepadanya tentang Anas bin Malik yang telah bercerita kepadanya. Dia berkata, aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dengan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Al-Walid dari Al-Auza'i
telah memberitahukan kepada Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas menyebut demikian. Nah, dari contoh hadis tersebut maka kita bisa menarik pembahasannya nih. Yang pertama, ialah hadis pada matan tersebut diambil dari kitab Al-Ba'its Al-Harits Sa'ad Ikhtisar Ulum Al-Hadis karya Ahmad Muhammad Syakir yang merujuk kepada kitab Ulumul Hadis milik Ibnu Salah. Kemudian, metode yang dipakai untuk meneliti keilatan hadis ini yaitu mentakhrij hadis-hadis yang subtema untuk membandingkan variasi sanad dan matanya sehingga dapat diketahui jika terdapat lafaz yang hilang atau terdapat lafaz yang tersisip. Hasilnya, pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di atas terdapat ilat, yaitu pada bagian matanya. Kemudian masih ada nih lanjutan pembahasan mengenai keilatan dari hadis tersebut. Menurut Ibnu Salah dalam kitab Al-Ba'its Al-Hadits yang termasuk ilat dalam hadis tersebut ialah pada lafaz la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraati wala fi akhiriha. Kalimat tersebut merupakan penjelasan mengenai peniadaan membaca basmalah dalam salat. Terdapat seorang rawi yang menambahkan kalimat tersebut di akhir matan. Lafaz tersebut adalah riwayat yang dipahaminya secara maknawi, yaitu lafaz mereka membuka bacaan salat dengan membaca basmalah, maka mereka meriwayatkan seperti apa yang dipahaminya dan ternyata itu salah. Karena maknanya bahwa surat yang mereka baca adalah surah Al-Fatihah yang tidak disebutkan di dalamnya basmalah. Penjelasan lain dari sahabat, salah satunya yaitu sahabat Anas yang ditanya tentang iftitah dengan basmalah. Lalu dia menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui sesuatu pun dari Rasulullah SAW tentang itu. Sementara dari hasil penelitian penulis mengenai matan hadis tersebut dengan menghimpun dan membandingkan variasi matan dengan hadis lain, hadis tersebut merupakan hadis yang fi'liyah, yang mana semuanya disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Tidak didapatkan matan hadis seperti yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Matan hadis pada kitab hadis yang lain hanya berhenti pada lafaz fakanu yustabtihuna lilhamdillahi rabbil alamin. Sebenarnya mengenai perawi siapa yang menyisipkan kalimat tersebut, berdasarkan buku yang saya baca belum diketahui, akan tetapi telah mengecek kualitas sanad hadis dari beberapa perawi di atas yang saya sebutkan. Al-Walid bin Muslim dinilai sikoh, akan tetapi banyak melakukan tadlis hadis. Nah, adapun untuk perinciannya yaitu Muhammad bin Mihran al-Razi sikoh hafiz, Al-Walid bin Muslim sikoh akan tetapi banyak melakukan tadlis dan taswiyah. Kemudian Al-Auzi sikoh, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah sikoh hujah, dan yang terakhir yaitu Anas bin Malik sahabat Nabi. Nah, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terdapat ilat pada matan hadis, yang mana terdapat kalimat sisipan atau idraj yang menjadikan bahwa kalimat tersebut merupakan penjelasan dari peniadaan membaca basmalah dalam sholat. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak mengenai ilmu ilal hadis, maka teman-teman bisa mengecek salah satu atau beberapa kitab dan tokoh yang saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu kitab Al-Tariq wal Ilal karya Al-Hafidh Yahya bin Ma'in. Kemudian kitab Ilal al-Hadis karya Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Al-Musnad Al-Mu'allal karya Al-Hafidh Yaqub bin Syaibah As-Sadusi Al-Bashri. Kemudian kitab Al-Ilal karya Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi, kitab Ilal al-Hadis karya Imam Al-Hafidh Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Dan yang terakhir yaitu kitab Ilal al-Waridah fil Ahadisi An-Nabawiyah karya Imam Al-Hafidh Ali bin Umar Ad-Darqutni. Dan dari beberapa kitab maupun tokoh tersebut, teman-teman bisa mengaji lebih dalam mengenai ilmu ilal al-hadis tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dari video yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan khazanah keilmuan terhadap kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.